Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika sudah menyenangkan bersama Kang Ubay. Ya, pada part 3 ini kita akan membahas tentang EPB dan KPK bentuk aljabar. Yang sebelumnya kita sudah paham tentang unsur-unsur dan dasar untuk mencari nilai. Sekarang kita coba lanjut ke EPB dan KPK bentuk aljabar. Tentukan EPB dan KPK dari 6AB dan 4A pangkat 3C. Nah, ini ada angka 6AB dan 4. Nah, sekarang kira-kira gimana caranya sih EPB? Nah, masih ingat EPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana caranya? Nih, begini ya. Pertama 6 AB kuadrat. Nah, sekarang kita cari. Nah, sekarang 6 itu faktor dari berapa sih? Nah, udah tahu ya. Itu 2 kali 3. Jadi 6 itulah 2 kali 3. Dan tinggal dikali A ya, tinggal dikali A. Dan dikali lagi apa? B kuadrat. Kemudian ada lagi yang 4A pangkat 3C. Maka bagaimana caranya? Kita cari dulu faktor dari 4. 4 itu berasal dari 2 kali 2. Ya, jadi 2 kali 2 itu adalah 2 pangkat 2. Lalu dikali dengan A pangkat 3. Terus dikali lagi dengan C. Jadi hurufnya tinggal kita pisah aja ya. A pangkat 3 dikali C. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari di sini EPB. Nah, EPB itu syaratnya masih ingat nggak? EPB itu adalah syaratnya apa? Yaitu kalau saya pribadi nyebutnya kakak. Apa kakak? Kembar kecil. Apa yang kembar? Yaitu angka atau huruf atau bilangan ya, dan cari yang paling kecil jika ada yang kembar ya. Oke, maka kalau nggak ada yang kembar kita jangan ambil. Contoh di sini 2 punya kembaran 2 dan 2 pangkat 2. Kira-kira yang kecil yang mana? Yang 2 ini ya. Ya, 2. Kemudian 3 punya kembaran tidak di 4A kuadrat 4A pangkat 3C ini? Tidak ada di sini. Maka 3 tidak kita ambil. Kemudian yang A ada A pangkat 3 dan ada A biasa. Maka kita ambil A pangkat 1 ya, atau A saja. Kali A. Nah, kemudian ada lagi enggak? B tidak punya kembaran di sini. C tidak punya kembaran. Maka sudah cukup. Jawabannya adalah 2A. Nah, itu EPB-nya. Kemudian KPK, maka mencarinya gimana? Masih ingat kalau saya itu saya bikin wakil-wakil lah, wakil bilangan dan yang paling besar jika ada yang kembar. Kalau tidak ada yang kembar, kita panggil wakilnya. Kita contoh, panggil wakil 2 hadir. Nah nih, oke, 2 pangkat 2 hadir. Karena 2-nya yang kecil sudah diambil. Kemudian 3 hadir. Nah, 3 hadir. Habis 3, 5 tidak ada, 7 dan seterusnya tidak ada. Maka panggil lagi yang A hadir. A ini yang besar nih. Yang besar. Kemudian ada lagi yang B-nya. Nggak ada lagi ya. Cuman B ini aja. Kita ambil B pangkat 2. Ada lagi yang C. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal terjemahkan ya. 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikali 3 dikali. Nah, ini A pangkat 3 tinggal digabungkan saja. A pangkat 3 B pangkat 2 C digabungkan saja. Karena sifat perkalian seperti itu ya. 4 kali 3 adalah 12. 12 A pangkat 3 B pangkat 2 dan C.
maka ini adalah FPB nya 2, sedangkan KPK nya adalah 12 A pangkat 3 B kuadrat C. Itulah KPK nya. Tapi jangan lupa ya, nanti lebih dimatangin lagi tentang bilangan prima. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang EPB dan KPK, lebih banyak lagi angkanya. Tentukan EPB dan KPK dari 8 apa ini? 8XYZ. Nah, kita tulis saja 8XY kuadrat Z pangkat 3. Terus kita cari dulu 8 itu berasal dari mana? Yaitu dari bilangan prima ya, 2 kali 4. Selama belum prima, maka kita cari lagi 2 kali 2. Maka berarti 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 dikali, pisahkan saja, X kali Y kuadrat kali Z pangkat 3. Kemudian yang di sini adalah 10 X pangkat 3Z. Nah, kira-kira 10 itu berasal dari faktor apa ya? Ada yang bisa tebak? Iya, 2 kali 5. Ingat, yang dilingkarin itu adalah yang sudah bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima. Berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yaitu bilangan yang tidak bisa dibagi. Oke, berarti 10 itu adalah 2 berapa? Ya, 2 kali 5. Tinggal dikali X pangkat 3 dikali Z. Nah, masih ingat FPB itu syaratnya apa tadi? Kembar kecil. Mana yang kembar? 2 pangkat 3 dengan 2, ambil yang kecil 2. Ya. Ada lagi kembar? Tidak ada. 5 tidak punya kembaran nih. 5 tidak punya. X-nya ada enggak? Ada tuh. Ada X pangkat 1 atau X saja dan X pangkat 3. Yang diambil yang mana ya? Iya, betul ya. Yang X saja. Maka kali X. Y-nya ada enggak? Y-nya di sini enggak ada, yang di bawah. Yang atas ada. Berarti kalau tidak ada, kita ambil yang Z-nya. Ada yang kembar nggak ya? Oh, ada nih, Z pangkat 3 dengan Z. Kita ambil yang Z. Nah, seperti itu. Jadi ambilnya adalah syaratnya kembar. Terus kalau sudah kembar, cari yang paling kecil. Maka jawabannya 2XZ. Nah, gitu. Sekarang cari KPK. Tadi KPK itu wakil angka atau wakil bilangan dipanggil, atau wakil huruf dipanggil. Nah, jika ada kembar, cari yang paling besar. Oke, 2 sudah. Maka di sini ada 2 pangkat 3 nih. Wah, 2 pangkat 3. Ambil mana lagi ya? Yang 5. Wah, 3 nggak ada ya. Ini berarti 2 pangkat 3. 5. 3-nya nggak ada ya. Maka dikali berapa lagi? Ya, 7 tidak ada dan seterusnya nggak ada. Maka cari lagi yang X. X nih. X pangkat 3 yang besar. X 1 yang ini kecil ya. Jadi X pangkat 3. Kali lagi yang mana? Y. Oke, Y kuadrat. Ambil Y kuadrat. Ada lagi? Oh, Z-nya nih. Z pangkat 3. Jadi kalau yang KPK itu simpelnya kalau ada dua, cuma 2 ini aja, maka yang diambil EPB kita tinggalkan. Jadi yang belum diambil kita ambil untuk KPK. Sebenarnya segitu. Kalau yang 2 bilangan ya, cuma 2. Oke, 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 itu berapa sih? Nah, perhatikan baik-baik. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Jangan salah ya. Jadi 8. Jangan 2 kali 3 itu nanti jadi 6. Wah, bukan ya. Jadi 8 dikali 5
dikali X pangkat 3 terus Y pangkat 2 terus Z pangkat 3. Jadi jawabannya 8 kali 5 40, X pangkat 3, Y pangkat 2 dan Z pangkat 3. Maka inilah jawaban dari KPK. Oke, sudah paham sampai sini ya? Untuk lebih jelasnya yuk kita latihan dulu. Sekarang masuk ke dalam soal KPK. KPK dari 6P. Wah, harusnya ini 6P kuadrat ya. Sepertinya bukan 6P 2 kini. Ya, mungkin kita revisi saja 6P kuadrat nih. Mohon maaf ya. Oke. Sekarang kita coba 6P kuadrat Q dengan 4P. Maka kita cari 6 itu berasal dari berapa tadi? 6 itu berasal dari 2 kali 3. 2 kali 3 dikali angkanya apa nih? P kuadrat, kemudian dikali lagi Q. Oke. Kemudian 4 itu berasal dari 2 kali 2 ya. Jadi 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 dikali P. Nah, sekarang kita cari KPK. Nah, singkat KPK syaratnya apa? Yaitu yang wakil angka 2 hadir. Yang mana yang kita ambil? Yang ini. Kenapa? Karena 2-nya yang paling besar. Pinter. 2 pangkat 2. Mana lagi yang diambil? 3. Panggil saja semua angka yang ada. 3, 5 ada 5, tidak. 7 tidak ada. Langsung huruf. Nah, huruf yang paling besar yang mana? Yang P pangkat 2. Ya, P pangkat 2. Yang sedangkan ini nggak diambil ya. Lalu ada lagi Q. Jadi semua huruf, semua bilangan panggil saja. Itulah KPK. Jadi 2 pangkat 2 berapa ya? 4 kali 3 dikali P kuadrat Q. Maka hasilnya berapa? Iya, 12 P kuadrat Q. Seperti itu ya. Mana jawabannya ada nggak? 12 P kuadrat Q. 12. Nah, ini harusnya nih bukan di revisi ya, kuadrat. Ini pun sebenarnya kuadrat ya. Ini salah pengetikan harusnya nih. Iya. Maka jawabannya adalah yang D. Berarti 12 P kuadrat Q. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang EVB. EVB dari 4A. 4A nih. Tulis ya. 4A kuadrat B. Terus 8B kuadrat. Ya, silakan kita cari. Atau adik-adik boleh cari dulu, nanti di pause, setelah ketemu baru di play ya. Oke, silakan di pause dulu. Oke, sudah ya. Ya, baik, kalau sudah di play kembali maka kita cari 4 itu tadi berapa? Berasal dari 2 pangkat 2 ya. Nah, dikali A kuadrat dikali B. Kemudian 8 itu berasal dari apa tadi? Udah kita cari ya. 8 itu 2 pangkat 3 ya. 2 kali 4 lalu 2 kali 2. Ini prima sampai prima semua ya. 2 pangkat 3 kali B kuadrat. Nah, sekarang kita cari nih EVB. Dia apa, masih ingat EVB apa? Kembar kecil. Mana angka yang kembar? Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3. Yang kecil yang ini. Ingat ya, yang kecil kalau EVB 2 pangkat 2. Lalu A-nya tidak ada yang kembar. Di sini nggak ada. Ada lagi B. B pangkat 2 atau B nih? Yang kecil yang mana? Yang B saja kak? Oke, bagus. Sudah paham ya? Yang B saja. Oh, maaf. Nih yang B saja. Oh, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 B. Mana jawabannya? Wah, nggak ada 2 pangkat 2 B.
Maka kita cari dulu 2 pangkat 2 itu berapa? 4K, 4B. Nah, baru ketemu jawabannya, yaitu 4B. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita nanti akan bertemu di part berikutnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Wow, semakin lama semakin seru ya. Semakin menikmati aljabar itu ternyata mudah dan gampang ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.